gini, yang lebih berbahaya itu adalah ketika algoritma itu tuh jadi mulai gampangannya tuh menentukan standar ideal sebuah keluarga loh. Itu yang menyebalkan gitu loh menurutku. Padahal kan Oke. gini loh, jadinya tuh kayak, oh rumah tuh harusnya begini, seorang ibu harusnya Ah, begini, seorang anak harusnya begitu. Itu oke. yang apa ya, menyesakan itu di situ yang bikin Paham. kesel. Oh seorang I ayah harus see. seperti I ini gitu. Jadi see. bukan akhirnya tuh orang karena gini, mohon maaf lah ya gitu ya, kayak Mhm. masyarakat kita kan literasinya relatif rendah. Betul, oke. Akhirnya tuh tidak apa ya, gampangnya tuh tidak terbiasa untuk verifikasi dulu loh, suatu keilmuan yang datang suatu informasi yang datang ke dia itu bisa diterapkan atau itu benar atau tidak gitu Iya. kan, atau paling tidak, dia paham atau nggak sih sama Ah, itu gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak halo. Live, di mana obrolan Obrolan Bapak bukan bukan basa-basi. basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para Bapak-Bapak, tapi jarang diceritain karena Yap. Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi buat Bapak-Bapak yang jarang bercerita, pengen tempat cerita aja di kolom komentar channel ini. Betul. Gitu ya Pak Bewok ya. Siap, Pak Magang. Apa Oke, nih? Pak Bewok. Jadi malam ini tuh saya pengen ajak ngobrol tentang gini, dulu tuh gini Pak Bewok, orang tua kita gitu ya, ataupun ya orang tua di Indonesia lah, dulu itu kan ya belajar ngasuh anak tuh dari rumah gitu loh, Oke. dari keluarga gitu kan, Iya. ataupun ya dari guru-guru ataupun ya lingkungan lah yang dekat gitu kan. Nah, oh ya yang paling sering itu ya dari pengalaman ya kan, pengalaman keluarga leluhurnya besar ya. gitu kan, pengalaman lingkungannya gitu ya. Keluarga. Cuma gini, apa ya, yang jadi aku resahkan tuh adalah sekarang tuh banyak orang tua itu belajar tuh sekedar dari layar gitu loh. Wah. Dari reels gitu ya, Tahu. dari TikTok gitu kan, I see. dari influencer parenting gitu Oke. ya. Dan yang paling males tuh dari suatu nursery yang estetik gitu loh. Itu estetiknya aja gitu kan. Oke. Dan itu kebanyakan tuh kadang-kadang dari contohnya itu adalah kayak keluarga-keluarga barat gitu loh, dimana memang rumahnya itu ya sunyi, rapi gitu kan, cenderung ya banyak elemen-elemen putihnya gitu kan, minimalis. Dan apa ya, gampangnya itu terlihat perfect, terlihat sempurna gitu kan. Terlihat ya. Jadinya tuh akhirnya bukannya belajar jadi justru mempertanyakan, ya kenapa sih kok rumahku nggak gitu ya? Ya kan? Kenapa sih kok anak kita tidak seperti itu ya gitu loh. Terus juga kayak misalnya comparing ya. Kenapa sih cara kita nggak seperti cara mereka ya? Akhirnya jadi sekedar comparing gitu loh. Nah, jadi gini tuh, yang pengen aku bahas, tesisku tuh adalah mungkin sebenarnya kebanyakan dari masyarakat kita itu nggak lagi memperbaiki parenting. Oke. Tapi ya sekedar mengganti suatu kebijaksanaan lokal dengan suatu template global. Udah kerasa yang sebenarnya template global ini nggak selalu cocok gitu loh dengan realitas keluarga di Indonesia. Wah, menarik ini. Iya kan? Iya nggak sih? Menampar semua. Dan yang paling masalah dengan teknologi sekarang dan kebiasaan yang baru ini, yang apa-apa dari reels dari TikTok tuh kan, akhirnya tuh ya kekuatan apa ya, algoritma itu akhirnya menggantikan kebijaksanaan dari keluarga, dari orang tua, dari leluhur, dari lingkungan gitu. Ya dari nilai-nilainya yang sebenarnya bangsa kita udah punya gitu, atau paling tidak lingkungan kita punya gitu. Oke. Ada yang mau ditanggepin dulu nggak? Aku boleh ngecek kamera. Aman ya, masih aman. Aman. Pastinya ini sangat menampar gitu ya, menampar banyak orang tua mungkin di usia kita di Gen Z ya Pak, bahwa Gen Z, usia kita di milenial ataupun di Gen Z, karena siapa sih nggak kenal sosok Nikita Willy gitu ya. In this era gitu ya kan, parenting tuh kita kenal tokoh Indonesia tuh pasti nggak jauh-jauh dari nama Nikita Willy gitu ya kan. Dimana videonya tuh viral banget ketika dia bikin konten masak bareng sama anaknya. Terus kemudian anaknya ya berulah ini ya, maksudnya ini ya, menunjukkan kepintarannya lah bahasa gitu ya kan. Tapi responnya Nikita Willy bisa sesederhana itu gitu kan. Bisa setenang itu gitu. Dan betul menjadi comparing karena konten yang aku lihat di media sosial itu akhirnya POV, contoh gitu ya, POV Nikita Willy, gitu kan. Nah, terus POV orang tua Indonesia misalnya gitu kan. Yang aku mau cerita gini Pak Magang.
Aku mungkin ya nggak, apa ya, maksudnya gini, pemikiran tadi itu aku nggak bisa 100% setuju karena akhirnya Hmm. gini, aku mengiyakan bahwa, apa ya, kalau kita ngomongin parenting, pasti itu, benchmarking-nya adalah media sosial. Jujur di Ya. situ, walaupun, harusnya dia sebagai data sekunder ya, ataupun sumber ilmu pengetahuan sekunder, artinya kita Hmm. perlu membaca dari kita perlu mendapatkan yang pertama pasti dari, apa namanya, nilai-nilai keluarga, pasti itu yang pertama, yang aku mau Oke. bilang. Kedua, menurutku adalah juga dari kita sumber dari buku gitu misalnya gitu ya kan. Ketiga barulah, kita dapat dari, informasi-informasi sekunder kayak media sosial. Hmm. Cuman memang, sekarang gitu ya kalau aku inget data, pengguna media sosial memang hampir 100% artinya kayak 90 sampai 97% populasi yang menggunakan media sosial. Jadi kayak Indonesia misalnya Ya. 270 juta, yang make tuh bisa 250 juta itu sebagai pengguna, Pengguna medsos. medsosnya gitu kan. Oke. Maka dari data itu pun aku bisa melihat bahwa, apa namanya, siapa sih warga Indonesia nggak terpapar sama media sosial gitu ya kan. Iya, iya, karena itu jadi menarik Pak Bewok, Mmm, karena gini loh, bukan masalah gentle parenting atau tidak ya kan, bukan oke. masalah parenting-nya niru gaya barat atau enggak, Mhm. tapi aja tuh ketika gini, yang lebih berbahaya itu adalah ketika algoritma itu tuh jadi mulai gampangannya tuh menentukan standar ideal sebuah keluarga loh, itu yang menyebalkan gitu menurutku. Oke. Padahal kan gini loh, Heeh heeh jadi heeh. itu kayak, oh rumah tuh harusnya begini, seorang ibu harusnya Ah, begini, seorang anak harusnya begitu, oke. itu yang apa ya, menyesakan itu di situ yang bikin Paham. kesel. Oh seorang I ayah see harus seperti I ini gitu. Jadi see. bukan akhirnya itu orang karena gini, mohon maaf lah ya gitu ya, kayak Mhm, masyarakat kita kan literasinya relatif rendah. betul, oke. Akhirnya tuh tidak apa ya, gampangnya tuh Te tidak terbiasa untuk verifikasi dulu loh mmm, suatu keilmuan yang datang suatu informasi yang datang ke dia itu bisa diterapkan atau mhm, itu benar atau tidak gitu iya. kan, atau paling tidak, dia paham atau nggak sih sama Ah, itu gitu loh. oke Akhirnya tuh oke. jadi sekedar mengganti suatu standar sosial gitu ya. Tadi, oh rumah ideal tuh harusnya begini, Oke. ibu tuh ya harus begini yang baik gitu kan, seorang Ah, bapak tuh yang baik harusnya begini gitu kan, aku dapat please nih, gitu. aku Iya nggak sih, karena gimana gini Pak, ya, Bro? akhirnya gini, dari apa, penjelasan tesis barusan itu, Hmm. maka di pemikiranku, menurut keyakinanku ya, Pak, ya, maka muncul, polarisasi nih, Pak. Ada Ya. yang akhirnya aku sepakat ya di kalimat yang soal literasi, warga negara kita lah gitu ya Ya. kan. Aku sepakat di situ bahwa memang yang tadi aku bilang, eee, contoh Nikita Willy itu memang, satu dari banyak kasus gitu kan ya. Yang Ya. aku mau bilang adalah ketika menjadi sebuah standar tanpa melakukan, validasi, verifikasi, Ya. ataupun tadi yang aku contohkan soal apa ya istilahnya, nilai-nilai yang diajarin sama keluarga kita tuh kayak gimana sih gitu kan. Ya. Tapi mentah-mentah langsung menelan, "Oh, yang tadi harusnya seperti ini, yang harusnya." Iya. Aku sepakat itu adalah sesuatu langkah yang kubilang kurang tepat gitu ya kan, Iya, bahkan iya. tidak tepat gitu ya kan. Maka seharusnya memang ketika tadi aku bilang ada polarisasi, akhirnya memang netizen ini kebagi menjadi netizen yang terliterasi bahwa parenting itu adalah, apa ya, seperangkat ilmu pengetahuan dan lain-lain yang sebenarnya itu bisa diangkat dari bisa diilhami dari, nilai-nilai keluarga, dari, literatur, bahkan, sekunder tadi soal, apa namanya, parenting dari media sosial misalnya kayak gitu ya kan. Hmm. Sampai, akhirnya orang yang, apa namanya, kelompok-kelompok orang yang tidak terliterasi dengan baik tadi menjadikan yang di media sosial menjadi standar gitu ya kan. Itu Iya, yang akhirnya, ya bener cukup sangat membahayakan malah gitu ya kan. membahayakan. Karena Karena jadi seolah gini Pak Bewok, seolah misalkan nih kalau kita bicarakan soal anak gitu ya, mhm, seolah jadinya tuh kayak anak yang ideal itu tuh dia harus tumbuh dalam ruang yang steril, terus juga kayak nah, misalnya tuh tenang, estetik gitu mhm kan, mhm, dan ya penuh dengan skrip-skrip psikologis gitu loh. oke oke. Iya nggak sih? Karena gini, iya aku bener, ketika menjadi sebuah keharusan itu yang Hmm. tadi menurut keyakinanku juga sangat tidak tepat gitu ya kan, Pak, ya. Ya. Maka, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton ini mengenal ya istilah standar TikTok gitu ya kan. Iya, Kita standar TikTok, standar TikTok yang tadi tadi standar kita medsos lah. standar medsos bener, yang tadi kita bicara ini, istilahnya itu di netizen itu adalah standar media sosial gitu ya kan, Ya. bahwa rumah tuh estetiknya seperti ini segala macam. Padahal, coba deh yang sudah menjalani, konten tentang dapur misalnya kayak gitu ya kan, konten tentang gentle parenting misalnya, apakah bener anak
apa ya, prakteknya apakah sehalus itu gitu ya kan anak-anak Ya. kan padahal enggak gitu ya kan. Ya. Dari pembicaraan kita episode-episode sebelumnya ya Pak ya, soal parenting aja. Aku bicara apa namanya, enggak semudah itu mengajarkan nilai-nilai bahwa 4 kata hajib harus apa ya, sebaiknya diterapkan saat bersosial gitu ya. 4 kata hajib kan maaf, permisi, terima kasih, tolong gitu ya kan. Kan enggak semudah di depan konten akhirnya udah dikasih bilang apa, makasih kayak gitu. Kan itu ada proses yang berulang gitu loh Pak. Nah dalam pengulangan proses ini kan yang tadi ada yang reog lah, ada yang tantrum lah kayak gitu ya kan. Nah itu yang tidak dilihat di media. Iya, tidak dilihat di kamera gitu. Yang pasti yang cakep-cakep aja, ada filterisasi di situ. Iya, ada filterisasinya gitu. Ketika prosesnya ternyata pas diajak syuting itu anaknya tantrum nggak diliatin itu gitu loh. Tapi gini Pak Bewok, ini nih setelah aku tuh kemarin cukup baca juga di sini. Jadi dalam social science itu ada yang namanya algorithmic cultural homogenization terkait dengan yang Pak Bewok bilang episode lalu masalah homogenisasi gitu ya. Jadi apa ya gampangannya itu algoritma dari media sosial ini, platform digital itu kan, itu kan memang secara udah dari apa ya, dari bawaannya itu adalah mendorong format yang paling mudah untuk dapat atensi gitu loh. Jadi yang membangkitkan emosi gitu kan, entah itu emosi haru, emosi senang gitu kan, intinya gampang dapat atensi lah gitu kan. Jadi ya konten-konten yang cantik, rapi gitu, terus juga kayak misalnya tuh emosional, mudah direplikasi gitu ya. Ya itu tuh ya bakal lebih mudah bersaing gitu loh, lebih mudah dapat secara kalau secara teknisnya dalam aplikasi kayak media sosial itu dia sudah punya embedding digital yang lebih baik lah. Jadi dia bisa masuk vector space dari suatu algoritma rekomendasi itu dengan lebih baik gitu loh. Akhirnya itu kan ya, akhirnya gini loh, pelan-pelan tuh jadinya ya jutaan keluarga itu di berbagai negara mungkin gitu ya, itu tuh yang jadi melihat suatu standar keluarga yang sama gitu loh. Itu yang aku catat. Itu akhirnya yang jadi masalah tuh di standar itu loh. Ya, itu tadi. Ketika itu menjadi standar sebenarnya adalah soal kemampuan literasi personalnya ya sebagai orang tuanya itu loh sebenarnya yang dipertanyakan. Karena kan kondisi sosialnya bisa aja berbeda. Yes, ya kan? Betul. Ya kayak tadi misalnya Pak Bewok ngomong masalah ya mohon maaf kayak Ibu Nikita Willy gitu. Ya di rumah aku nggak bisa deh kayak gitu. Maksudnya di negara di kita lah ya, di generasi kita tugu-tugu itu lah bahasanya kan gitu kan. Jadi bukan masalah kayak konten parenting dari barat atau konten parenting dari influencer parenting itu pasti salah, enggak juga. Ada benernya gitu. Cuma kan apa ya, ketika satu model keluarga itu menjadi standar tadi ya, menjadi dominan bahkan di layar kita gitu kan. Ya apa ya, itu kan jadi merusak cara keluarga lain untuk melihat keluarganya sendiri gitu loh. Jadi orang tuh mengkomparasi. Itu dia jeleknya. Berumahku nggak enak deh. Itu dia jeleknya di situ. Ketika sudah menjadi standar medsos gitu ya kan, itu semua sudah sangat apa ya istilahnya tugu-tugu itu lah gitu ya kan. Artinya gini loh, yang aku mau sorotnya adalah kita sebaiknya mawas diri tuh apa ya? Rumongso apa ya? Mawas diri apa ya? Mawas diri ya bahasa Indonesia ya. Bahwa ketika kita dapat asupan konten yang kayak gini bukan berarti serta-merta kita menelan mentah bahwa ideal keluarga dan ideal itu seperti yang ini ditontonkan di platform digital. Tidak seperti itu. Ya kan, bahwa ya udah kita menjadi refleks. Kita perlu melakukan refleksi terhadap konten ini gitu loh. Relate apa enggak? Relate mungkin iya, tapi applicable enggak di keluarga kita? Iya kan, perlu di situ gitu. Lebih ke situnya loh. Skill itu yang apa ya, maksudnya perlu dimiliki oleh bapak-bapak ibu sekarang nih kan gitu ya kan? Iya, itu perlu rumongso tadi. Perlu mawas diri gitu kan. Karena ini satu lagi nih Pak, bagi aku gini Pak. Ketika memang netizen gitu ya, punya trauma masa lalu lah misalnya gitu ya, inner child yang terluka misalnya kayak gitu ya kan. Melihat konten yang ideal ini adalah yang dia bayangkan dan itu di inner childnya bangkit dan segala macam dan wah gitu kan kayak aku nggak bisa membayangkan yang seperti apa, tapi aku bisa mengambil contoh yang sederhana kayak aku senang banget ngeliat Hot Wheels gitu kan, karena seingatku pada masa kecil dulu aku mau punya mainan ini sesusah itu gitu ya kan. Ya pertama nggak punya misalnya nggak dikasih akses lah untuk memiliki itu. Nah ketika sekarang udah punya kontrol terhadap keuanganku dan keinginanku, jadi aku beli nih gitu ya. Mungkin perasaannya sesenang itu ketika melihat ada potret gitu ya,
gentle parenting yang dia lihat ini gitu ya kan. Which is itu mungkin dari Nikita Willy ataupun yang lainnya gitu. Ya bahkan dari luar negeri. Ya dari luar negeri bahkan kayak gitu. Dan dia merasa damn ini gue banget nih pengen kayak gini nih gitu ya kan. Nah itu akhirnya memunculkan secara nulisan aku belum memahami tapi kayak dia seneng banget di situ dan akhirnya terpatri bahwa gue harus yang kayak gini ya. Itu yang menjadi masalahnya di situ karena dia akhirnya tidak melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri kan gitu ya Pak ya. Gitu kan. Itu yang istilahnya mengkhawatirkannya sampai di level itu gitu lah ya kan. Karena jangan-jangan yang menyebabkan polarisasi tadi ini nih orang-orang yang punya yang berada pada sisi di mana menelan mentah-mentah ini. Kalau aku sih berpendapat jangan-jangan dia tadi punya traumatik masa lalunya itu gitu loh Pak, bahwa ini harusnya kayak gini nih gitu kan, keluarga yang gue pengen ya gitu. Tidak didukung dengan kemampuan literasi yang baik. Itu juga dan kontrol terhadap diri tadi itu kan. Iya betul. Jadi ya emang gini ya. Kayak sekarang itu kan kebanyakan itulah kayak gentle parenting segala macam, parenting dari barat gitu kan. Ya memang apa sih gampangnya tuh gini loh Pak Bewok. Kalau yang udah aku catat tuh bukan berarti kita tuh pertanyaan itu adalah apakah parenting dari barat itu bagus gitu kan, apakah yang ditunjukkan sama influencer itu bagus, nggak ke arah situ gitu loh. Yang jadi masalah itu adalah kita perlu mempertanyakan sesuatu yang lebih tajam loh. Kenapa kebanyakan orang tua di Indonesia ya, masyarakat kita itu tuh lebih cepat merasa keluarga itu salah gitu loh, hanya karena ngelihat ya parenting dari barat, parenting dari influencer gitu kan. Itu langsung standarnya harus gitu gitu. Ya aku ngalamin, aku punya pengalaman di situ Pak. Aku punya pengalaman ketika tadi ada konten gitu ya tentang gentle parenting aja let's say gitu di luar negeri gitu kan, ketika ada anaknya lompat sebegitunya gitu ya kan, anak kecil gitu ya konteksnya, terus jatuh lah gitu ya kan, sama orang tuanya itu kan. Kalau orang Indonesia udah kayak udah jangan begini, jangan begitu nih gitu ya kan. Kalau aku biasanya gini yang lompat aja terus. Malah dia kayak gituin kan ya, ada yang kayak gitu kan. Ada yang gitu kan. Nah, aku ngalaminnya gini. Ketika aku udah punya anak dan orang tua aku masih melakukan yang tadi, jangan ini, jangan itu gitu ya kan. Aku jujur akhirnya tidak mengkomparasi, tapi lebih ke aku sadar bahwa aku dulu di jangan-janganin kayak gini nih gitu ya. Dilarang-larang ya kan. Aku nggak pengen anakku anakku ngerasain, nggak apa-apa dia ngerasain jatuh deh gitu ya kan. Tapi aku nggak counter orang tua aku dengan nggak apa-apa mas, sekarang mah zaman kayak gini ya. Aku nggak kayak gitu, lebih ke aku punya nilaiku sendiri. Yaudah aku awasin anakku gitu. Yang aku mau bilang ini loh Pak, mungkin ya kebanyakan orang tua yang usia kita gitu ya, ketika ada treatment gitu dari orang tuanya sendiri, which is itu dari nilai keluarga yang tadi aku bilang itu kan. Sebenarnya maksudnya kan baik ya, jangan atau dilarangnya ini adalah dalam rangka menjaga si anak ini supaya tidak luka parah dan segala macam. Cuman menurutku adalah ketika dia sangat tadi di polarisasi tadi, dia di sisi yang terlalu menjadikan gentle parenting yang dia yakini itu adalah sebagai sebuah standar yang ideal itu loh yang tadi itu. Maka dia mengcounter nilai dari orang tuanya bahwa gak apa-apa mainnya anakku gitu loh. Kan ada yang kayak gitu juga gitu ya kan. Mungkin itu yang menjadi salah gitu ya kan di situ loh, karena terlalu menganggap yang dia tonton itu adalah yang benar gitu ya kan. Ya kalau dalam konteks tertentu nggak apa-apa. Kayak tadi bilang nggak semuanya atau paling tidak pasti itu salah gitu loh. Kayak misalnya tadi contoh yang Pak Bewok bilang, kalau di sini ada contoh parenting yang dimana dia ketika anaknya itu aktif, dia dibiarkan bereksplorasi, kayak Pak Bewok memperlakukan anaknya Pak Bewok yang cowok gitu kan. Dia dibiarkan bereksplorasi dengan Pak Bewok ready kalau dia mau jatuh. Pak Bewok ngawasin, tapi nggak ngelarang gitu kan. Nah itu yang lebih ke arah ada yang applicable, ada yang enggak gitu loh. Tadi kita jadi maksudnya itu yang nggak applicable. Ya kayak misalnya gini, standarnya jadi kalau anak tuh kalau kayak gini harus dikasihnya makan ini gitu. Ya, itu yang indeks ekonomi gitu. Dengan dolar segini ya kalau bisa masih makan segitu ya bisa ya. Kalau nggak bisa gimana gitu. Akhirnya kan jadi keluar satu kata-kata yang cukup. Aku gini ya. Aku sebenarnya di gini 70% setuju dengan kalimat ini, tapi kadang ini menyakitkan juga loh. Kalau miskin jangan punya anak loh. Duar. Di satu sisi aku setuju, di satu sisi juga kayak nggak berperasaan nggak sih gitu. Itu kenapa itu keluar ya, karena standar-standar orang
orang tua yang dia secara ekonomi mapan, bukan mapan ya, kalau ini biasanya sangat mampu gitu loh. Itu dijadikan standar sama yang ekonominya pas-pasan. Nah, itu yang bahaya gitu loh. Ya nggak sih, akhirnya jadi saling menyalahkan. Entah suami dengan istri saling menyalahkan, entah anak gitu dengan orang tua saling menyalahkan, atau mertua dengan menantu saling menyalahkan. Ya nggak sih? Karena terlalu banyak tontonan dari luar nih. Oh, kalau parenting barat tuh anak umur segini tuh harus diajarin apa gitu misalnya. Ya di sini ada kayak gitu tapi les mahal. Itu sih gimana? Iya. Termasuk nggak sesuai kan, nggak applicable dengan ya keadaan sosial kita gitu loh. Nggak applicable dan nggak kontekstual ya dengan keadaan masing-masing individu betul, kayak gitu ya. Termasuk mungkin gini kali ya Pak, kasus-kasus kayak apa namanya, aku nggak tahu ini mungkin ya aku membawa ini ya nilai kok ya, bahwa gini loh Pak, dalam kehamilan misalnya gitu ya kan, parenting luar, aku nggak tahu karena mungkin bukan muslim ya, jadi yang didengarkan adalah musikal klasik ya kan. Oke lah gitu ya kan. Maka sebetulnya nggak salah juga gitu ya kan. Tapi kalau misalnya aku lebih mengedepankan nilaiku bahwa sebagai seorang muslim ya udah daripada musikal klasik, ada loh juga yang kupikir secara apa ya, ritmenya itu juga menenangkan ya kan. Itu adalah Al-Qur'an gitu loh, bacaan Al-Qur'an, apalagi dibaca sama ibunya. Itu nilaiku yang aku pegang kan gitu kan. Artinya yang aku mau bilang adalah ketika memang kita memegang nilai kita sebagai seorang muslim ya udah apa namanya, yakin aja bahwa itu juga bisa loh gitu dengan diperkenalkan Al-Qur'an tanpa mendiskreditkan yang lain. Gitu kan. Kan kadang-kadang ada wah harus pakai ini nih musik klasik nih itu gitu. Harusnya itu tadi standar tadi. Malah jadi standar sukanya tuh ngatur standar orang. Kayak di episode yang lalu udah bilang. Benar. Kebanyakan sok ngurusin hidup orang gitu loh. Iya kan? Ngatur kan jadi kan. Iya, kalau misalnya gini, ada yang dia keluarganya sangat kayak muslim, dia sangat islami gitu. Oh, kamu hamil tuh anaknya harus dengerin ini. Ya dia nggak suka gimana gitu loh. Kan punya preferensi masing-masing. Betul. Nah, ngelihat standar kayak gitu, yang zaman kan sekarang itu kan satu hal yang emosional loh, pasti dalam media sosial. Oh, ini saya dengan hamil anak saya dengerin ini, dia ngeliat influencer yang seperti itu. Oh iya, itu harusnya gitu. Nah, itu dipaksakan ke rumah, sampai dipaksakan ke tetangga bahkan itu loh. Itu yang menyebalkan. Bahkan Pak, jangankan sampai kehamilan ya Pak, masih di fase pernikahan pun ya kan, itu juga akhirnya orang-orang kita sangat sering terjebak gitu ya kan. Terjebak itu apa? Aku mau bilang gini, kita ngelihat apa, royal wedding misalnya kayak gitu ya kan, semewah itu gitu ya kan. Terus oke lah, applicable nih, terus menjadi sebuah standar nih. Oh, kalau nikah tuh harus glamour, harus kayak gini segala macam. Wedding dream. Kayak gitu ya kan. Ada apa sih istilahnya, malam sebelum inilah ya, sebelum jadi nikah tuh. Bachelor party. Kayak gitu-gitu ya kan. Itu menjadi sebuah standar gitu. Which is kalau di Indonesia kayak aneh gak sih menurutku ya. Menurut keyakinan kayak bukan budaya kita. Bukan budaya kita gitu ya kan. Tapi mostly orang terjebak di pemikiran, wah standar mau menuju pernikahan harus kayak gini nih, harus ada pesa-pesanya kayak gini kan. Ya kalau dia mau nerapin kanunya sendiri nggak ada masalah. Betul. Tapi kan masalah itu kadang memaksakan tuh ke orang. Itu juga. Atau memaksakan ke orangnya ketika gitu. Dia nggak mampu, dia stres. Itu dia. Soalnya kalau nggak kayak gitu tuh nggak ideal gitu. That's it. Ngelihat gak tuh bapak-bapak dan teman-temannya gitu. Iya kayak gitu ya kan. Termasuk juga ini, apa ya aku mau bilang, bridesmaid. Ada satu kasus di media sosial, bridesmaid itu sampai akhirnya berantem karena yang aku mau sorotin gini, konteksnya gini, ada sekumpulan perempuan geng cewek gitu kan ya, bridesmaid gitu kan, ketika temennya menikah, satu orang ini nggak diajakin untuk janjian bikin dress code-nya apa sih, bridesmaid-nya gitu, itulah style kostumnya lah gitu ya kan. Dia dikasih bahan, cuman dia tidak diajak pembicaraan model dan mau jahitnya gimana gitu ya kan. Sampai akhirnya pas datang dia improve aja gitu karena dia merasa tidak ada itu, dan akhirnya ketika datang modelnya dia beda sendiri, model daunnya itu beda sendiri. Dan dikucilkan dan segala macam, padahal mereka satu geng di gengnya mereka dan bridesmaid gitu ya kan. Nah, maksud aku adalah yang aku mau bilang adalah bridesmaid ini aja sudah adalah standar yang bukan budaya kita gitu ya. Aku mau bilang standar yang dipaksakan lah. Kan akhirnya saya dipaksakan budaya gitu, apapun gitu. Betul. Kan kayak gitu kan akhirnya kan jadi kayak jadi berantem gitu. Bahkan akhirnya berantem ke orang yang milih nikah sederhana juga. Itu berantemin lagi. Bener itu dia. Jadi apa ya? Itu aku yang paling masalah itu tadi yang tadi bilang. Yang jadi oke kalau dia mampu ngikutin standar nggak apa-apa.
Betul. Yang jadi masalah tuh ada yang dia nggak mampu ngikutin standar, Memaksakan. dia stres, dia maksain. Dan yang paling parah, yang masalah jadi ke parenting tadi gitu loh. Akhirnya merasa, aduh rumahku nggak gini nih, ini nggak ideal buat anak-anakku. Ya sok kalau mampu bangun rumah yang ideal kayak gitu, monggo gitu. Kalau enggak, ya udah sih, ya nggak sih? Ya udah sih, udah. Terus yang paling parah tuh gini, yang masalah komunikasi parenting gitu loh. Aku sangat-sangat nggak setuju dengan itu. Oke. Maksudku komunikasi itu tergantung konteks dan emang budaya orangnya sendiri, lingkungan rumah gitu. Kayak di rumahku mau bicara sama kita nadanya keras gitu ya, emang nggak orang Sumatera gitu kan. Cuma gini, namanya seorang anak, ini menurut keyakinanku ya gitu ya, buat bapak-bapak semua atau ibu-ibu yang nonton, anak itu bukan cuma sekedar butuh orang tua yang tenang dengan gaya komunikasi yang baik. Anak itu butuh akar sosial gitu loh. Dia tuh butuh kayak misalnya, gini, anak tuh kan nggak dibesarin sekedar dari teknik komunikasi ya. Ini orang komunikasi gimana? Aku setuju. Ya kan nggak dari itu doang loh, nggak dari sekedar teknik komunikasi gitu loh, Bapak. Aku sepakat. Tapi anak itu kan dibesarkan ya, yang sering kita bicarakan ya, dari cerita, dari narasi, dari kebijaksanaan keluarga kita, leluhur kita gitu kan. Terus juga kayak misalnya ada konflik kadang di situ gitu kan, ada tradisi, terus juga ada jaringan manusia yang di sekitarnya gitu loh. Dan jadi masalah tuh sekarang kayak mentang-mentang nonton parenting dari barat, di sana tuh barat cuek-cuek aja ya. Iya, mereka karena lingkungannya gede-gede, lebar-lebar gitu. Ke tetangga satu, tetangga lain gak kenal, wajar-wajar aja. Kita kan padat penduduk ya gitu. Justru norma sosial harus diajarin. Kamu jangan kayak misalnya ada tetangganya nyebelin gitu. Kamu jangan kayak gitu. Nah, itu kita harus ngajarin gitu. Kalau nggak diajarin gimana? Nanti dia jadi yang nggak peduli sama tetangga gitu. Nilai-nilai yang berasal dari keluarga kita kan. Iya, dari lingkungan kita juga gitu loh. Termasuk ini Pak. Aku sepakat kalau soal parenting dan sekolah ya. Ini yang aku mau bilang, let's say, conversation di netizen itu adalah sebuah hal yang normal, menormalisasi kata-kata umpatan yang ada di media sosial misalnya gitu. Aku bisa sebut sini nggak ya? Kayak misalnya COK, CUK, cuk itu loh, cuk, misalnya ya kan, seru banget cok, misalnya kayak gitu kan ya. Fun fact-nya adalah ketika itu menjadi hal yang normal dan dibiasakan oleh orang tua yang tadi menganggap ini sudah standar nih kayak gini, udah biarin aja deh karena kayak gini. Yang terjadi adalah fun fact-nya, true story-nya di anakku adalah teman-temannya di sekolah kayak gitu. Teman-teman sekolah, anak kelas 1 SD sudah begitu. Terus anakku nggak sengaja mengeluarkan kata yang sama gitu kan. Tapi konteksnya kita bercanda. Terus aku menggali dengan tidak menghakimi. Kakak dengar dari mana kata-kata itu gitu ya kan. Ceritalah dia kalau dari temennya, kan aku tadi menganalisis ya. Dia dengar dari YouTube kah? Kan itu kan biasanya ada di gamer streaming. Ternyata bukan. Dari mana? Dari teman-teman sekolahnya gitu ya kan, anak SD kelas 1. Dan aku nggak tahu banyak, cuman anak-anak yang disebutin aku kayak kenal orang tuanya lah. Maksudnya tahu orang tuanya gitu dan circle-nya gitu loh. Yang aku mau bilang adalah istilahnya aku nggak membenarkan juga, tapi anak ini bisa ngomong kayak gitu 50% aku yakin karena orang tuanya juga melakukan praktek itu gitu. Kebayang nggak maksud aku? Jadi dia orang tuanya mereka anak-anak ini juga ngomong kayak gitu atau bahkan kan? Dibiarin aja atau mungkin dibiarkan aja gitu kan, dan akhirnya nurut gitu. Yang tadi aku mau bilang kata-kata cuk ini kan sebenarnya berawal dari inilah ya, budaya mungkin di Jawa Timur, cuma maksudnya menjadi sebuah umpatan apa segala macam gitu kan. Yang sebenarnya maknanya tuh kurang baik lah gitu ya kan. Ini bukan keyakinanku ya, kurang baik, dan itu sekarang ketransfer ke anak-anak generasi kita gitu ya kan. Menurutku ya udah akhirnya dikembalikan. Kalau anaknya mau punya moralitas yang seperti itu ya monggo. Cuman kalau aku membatasi anakku, jangan ya kakak udah tahu maknanya ini sebenarnya ada value yang mau pegang. Akhirnya aku pegang. Nggak ngikutin sekarang di luar standarnya udah gini gitu. Iya kayak gitu. Kita perlu punya keteguhan sendiri. Itu dia. Yang tadi ketika kata-kata ini ada di netizen gitu ya kan, itu menjadi hal yang tadi kontrolnya di diri kita sendiri kan, akhirnya gitu ya Pak ya. Itu sih yang terjadi saat ini kayak gitu Pak. Oke lah. Tadi gini lah Pak Bewok ya. Di sini kita bisa lihat kita itu bisa banget gitu kan terjajah gitu kehidupan kita itu. Bukan hanya sekedar dari misalnya ada pemerintahan asing datang tuh, ada kapal asing gitu kan. Tapi bisa banget cuma dalam bentuk konten yang cantik gitu. Konten yang cantik, video-video pendek, rumah estetik, cara ngomong yang bagus gitu kalau di keluarga ke anak gitu kan.
Sementara akhirnya kita jadi gimana ya? Jadi minder terhadap nilai luhur yang kita punya sendiri gitu, baik itu dari keluarga kita, dari lingkungan kita gitu kan. Dan akhirnya tuh kebanyakan itu tadi bahkan terlalu stres ketika hal-hal yang sekiranya menjadi standar media sosial ini itu nggak bisa applicable di tempat kita itu. Jadi sebaiknya jangan seperti itu lah. Jangan menstandarisasi lah. Iya, jangan menstandarisasi gitu kan. Yang perlu kita pertanyakan tuh jadi gini loh. Apakah kita ini benar-benar lagi ngebesarin anak gitu kan? Ini anak-anak kita, anak Indonesia gitu kan? Ya, yang percaya diri dengan ya akarnya sendiri gitu loh, atau malah ya dari luar-luar aja gitu loh, yang nggak tentu itu bisa applicable dan sesuai gitu loh dengan nilai luhur kita. Itu perlu dipertanyakan, dipikirkan, dijawab sendiri kan gitu ya. Oke lah, jadi mungkin itu aja yang kita bahas di episode kali ini, Pak Beok dan teman-teman. Oke, terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live karena kita bakal terus ngomongin hal-hal yang ya saya yakin menjadi pikiran overthinkingnya para bapak-bapak. Dimana bapak-bapak jarang bercerita. Ya kalau bapak pengen cerita, nggak punya tempat cerita, komen-komen aja di kolom komentar channel ini. Betul. Jadi pokoknya ikuti kita terus di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.